Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Lestiani dari kelas 1B, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini, saya akan mempresentasikan materi mengenai manusia dan kehidupan. Yang pertama, perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. Asal-usul kejadian manusia. Ada 3 hal yang akan diuraikan pada bagian ini, yaitu unsur penciptaan manusia, penciptaan Adam alaihi salam, dan penciptaan anak cucu Adam alaihi salam. Unsur-unsur penciptaan manusia. Keberadaan manusia yang mudah untuk dikenali adalah bentuk fisik atau tubuhnya. Unsur terpenting yang membentuk susunan tubuhnya adalah air, sebagaimana firman Allah pada surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman? Ayat ini menjelaskan bahwa semua benda yang hidup, termasuk manusia, dijadikan dari air sebagai salah satu komponen yang terpenting. Kenyataan ini dapat dikaji secara ilmiah pada semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Unsur kedua adalah tanah. Bumi atau tanah mengandung beberapa zat seperti zat besi, emas, perak, kalsium, dan beberapa zat lainnya. Di samping itu, beberapa zat kimia yang membantu dalam pembentukan dan pewarnaan tanah, sehingga warna tanah dari tempat satu dengan lainnya berbeda. Sebagai wujud keterkaitan antara beberapa zat dan warna yang ada di tanah, juga rahasia Allah dalam penciptaan manusia. Maka dari hasil penciptaan ini melahirkan warna kulit yang berbeda. Ada yang hitam, putih, sawo matang, dan lain-lain. Penciptaan manusia pertama atau Adam alaihi salam. Al-Quran tidak menguraikan secara rinci proses penciptaan Adam yang mayoritas ulama menamai manusia pertama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 28-29 dan Quran surat Shod ayat 71-72. Untuk itu, maka surat yang digunakan untuk menguraikan pada Quran surat Al-Hijr ayat 28-29 sebagai berikut, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Penjelasan ayat 28 lebih difokuskan pada kata basyara, diambil dari kata basyara yang artinya kulit. Dengan demikian, penekanan pada kata ini bila dikaitkan dengan penciptaan Adam alaihissalam adalah yang pertama, sosok anggota tubuh antara pencipta Adam alaihissalam dengan manusia sesudahnya atau anak cucu Adam, di mana masing-masing anggota tubuh memiliki kepala, 2 mata, 2 telinga, hidung, dan anggota lainnya. Kedua, penciptaan Adam alaihissalam dengan manusia sesudahnya masing-masing memiliki naluri yang sama, seperti haus, lapar, dorongan seksual, cemas, gembira, berharap. Jika kehidupan diibaratkan halte atau tempat peristirahatan, maka sakratul maut adalah gerbang menuju terminal pertama. Sebelum menuju terminal awal dari perjalanan ini, kedahsyatan di gerbang sakratul maut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam sakratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Quran surat Al-An'am ayat 93. Alam barzah, terminal awal menuju perjalanan panjang. Perjalanan ini dimulai dari sebuah lubang kecil di satu sudut bumi yang mendinginkan tanah dan batu. Itulah liang kubur, rumah masa depan setiap manusia. Tempat sempit, gelap yang menakutkan, yang akan meremukkan setiap tulang dan memisahkan setiap persediaan yang segera melumat daging dan menghancurkannya. Alam barzah adalah persinggahan pertama sebelum manusia menuju alam keabadian. Hari berbangkitnya seluruh makhluk. Yang pertama, ditiupnya sangkakala.
Proses kehancuran alam semesta yang ditandai dengan sangkakala pertama tidak hanya dirasakan oleh mereka yang masih hidup, bahkan orang-orang yang dikubur pun akan merasakan dahsyatnya Faz'ul Akbar. Hanya orang-orang yang Allah khususkan dengan rahmatnya yang selamat dari bencana Faz'ul Akbar ini. Mereka itu adalah orang-orang syahid di jalannya saat memerangi orang-orang kafir. Mereka benar-benar tentram dan tenang di saat penghuni kubur lainnya tersiksa karena kerasnya Faz'ul Akbar. Hari kebangkitan semua yang mati. Mereka dibangkitkan sesuai dengan kondisi masing-masing sebelum mereka meninggal dunia. Jika kehidupan diakhiri dengan kesyahidan, dengan kondisi darah yang menetes, maka di hari kiamat nanti akan menghadap Allah dengan pakaian dan tubuh yang berlumur darah, warnanya merah, namun harumnya semerbak misik. Begitu pula orang yang berihram dibangkitkan dengan bertalbiah. Namun, celakalah bagi mereka yang mati membunuh dirinya. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat kematiannya. Berbagai peristiwa saat manusia dikumpulkan. Pertama, matahari akan didekatkan. Pada hari itu, matahari akan didekatkan ke kepala makhluk atau manusia sampai jarak 1 mil. Keringat-keringat yang keluar sesuai kadar dosa mereka di dunia itu begitu menyiksa. Yang kedua, padang mahsyar. Mahsyar merupakan tempat berkumpulnya seluruh manusia, sejak manusia pertama Adam alaihissalam, hingga mereka menyaksikan hari kehancuran alam semesta. Seluruhnya akan berkumpul dalam keadaan telanjang, tanpa selembar benang yang menutupinya. Mereka tidak merasa risih dengan keadaan mereka atau sibuk memperhatikan aurat sesama mereka yang tersingkap. Tak ada lagi dalam benak mereka untuk memperhatikan hal seperti itu. Pikiran mereka disibukkan dengan keputusan yang akan dijatuhkan kepada mereka. Urusan hari itu jauh lebih dahsyat dari sekedar melihat aurat. Urusan itu yaitu merupakan penantian keputusan abadi. Keputusan yang berakhir kebahagiaan selamanya atau kesengsaraan yang tiada henti. Ketiga, Yaumul Hisab merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan hamba-hambanya dan mengungkapkan kepada mereka perbuatan yang telah mereka perbuat dengan perkataan yang pernah mereka ucapkan. Keempat, pembagian catatan amal. Setelah seorang hamba selesai menjalani proses pemaparan dan penanggung-jawaban atas amal-amal perbuatannya, kepadanya akan diberikan buku catatan amal. Yang kelima, Yaumul Mizan. Setelah menerima catatan perbuatannya, maka bergeraklah mereka menuju mizan atau timbangan untuk ditimbang semua amal perbuatan mereka. Detik-detik inilah yang menegangkan, namun tidak ada harapan bagi mereka yang kufur. Keenam, ujian untuk menentukan keimanan seseorang. Jika seseorang telah melewati semua pos perjalanan di atas, maka fase berikutnya yang tak kalah menegangkan adalah pos ujian untuk menentukan keimanan seseorang. Fase inilah yang akan membongkar kedok kemunafikan seseorang. Yang ketujuh, surga dan neraka. Selanjutnya, perjalanan manusia beriman adalah menuju surga, sedangkan orang kafir dan munafik akan dimasukkan ke neraka. Ragam orientasi hidup manusia. Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang untuk menyikapi orientasi hidup, yaitu orientasi hidup yang salah. Pertama, obsesinya hanya mengejar kenikmatan dunia, karena kenikmatan dunia itu merupakan daya tarik bagi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak mempedulikan waktu lagi, di mana siang dan malam hanya digunakan untuk mengejar dan memperbanyak kesenangan hidup. Kedua, bertambahnya ambisi untuk memperbanyak kesenangan hidup duniawi, manakala melihat orang lain memiliki kekayaan di atas dirinya. Orientasi kehidupan yang benar. Allah tidak menghendaki kehidupan di dunia yang dilakukan oleh manusia sangat memberatkan, bahwa sebaliknya, yang dikehendaki Allah adalah kehidupan yang mudah. Untuk itu, Allah memberi petunjuk kepada mereka pada jalan yang harus dilaluinya. Adapun jaminan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti jalan yang benar adalah: pertama, dimudahkan ketika mendapat kesulitan; kedua, dihapus kesalahannya dan dilipat gandakan pahalanya. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Secara normatif, tujuan penciptaan manusia sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Fungsi penciptaan manusia.
fungsi penciptaan manusia di muka bumi sebagai khalifatullah. Karena itu, mereka bertugas menciptakan kemakmuran di dunia dan membangun berbagai segi kehidupan. Hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Pertama, menyeimbangkan duniawi dan ukhrawi. Dalam memahami kebaikan dunia dan akhirat, terdapat beberapa pendapat, yaitu kebaikan dunia akhirat tidak hanya berbentuk sesuatu yang baik dan bukan pula sifatnya kesenangan dunia semata. Kedua, kebaikan dunia akhirat tidak pula hanya berupa iman yang kokoh, sehat walafiat, rezeki yang memuaskan, pasangan yang ideal, dan memperoleh keturunan yang soleh. Kedua, memiliki keseimbangan antara iman, ilmu pengetahuan, dan kepekaan emosional.